Clara Dubois, seorang jurnalis asal Prancis, datang ke Indonesia untuk menulis artikel tentang dunia pasca pandemi dan ketimpangan sosial. Berbekal pengalaman buruk saat meliput di Berlin yang membuatnya sinis terhadap negara-negara berkembang, Clara membawa banyak prasangka. Namun, perjalanannya berubah ketika ia bertemu Farid, seorang pemuda lokal yang tampak sederhana tapi bijaksana. Bersama Farid, Clara menyusuri Indonesia, dari Jakarta ke Jogja hingga ke pelosok Lombok. Perlahan, Clara mulai mencintai budaya, keramahan, dan nilai-nilai yang ia temui. Namun, saat hatinya mulai terbuka, ia menemukan kenyataan pahit. Farid ternyata adalah influencer terkenal yang selama ini mengawasinya secara diam-diam. Clara harus menghadapi dilema profesional dan emosional, antara jatuh cinta atau menjaga integritas jurnalistiknya. Aku tak tahu kenapa aku setuju mengambil liputan ini. Mungkin karena aku butuh pelarian, atau mungkin karena bosku bilang, "Cobalah melihat dunia dari sisi yang berbeda, Clara. Kamu terlalu sinis." Bisa saja dia bosan dengan caraku menulis yang katanya terlalu gelap. Tapi, bagaimana mungkin aku tidak sinis setelah melihat begitu banyak kebusukan politik di Berlin? Dunia tidak seindah yang terlihat di katalog perjalanan. Dan sekarang aku di Jakarta. Begitu keluar dari bandara, Soekarno-Hatta, panas menyambutku seperti pelukan yang tidak kuinginkan. Udara lembab, suara kendaraan bersahutan, dan orang-orang seolah terbiasa hidup dalam kekacauan. Aku menarik napas panjang, mencoba tidak mengeluh, tapi tubuhku sudah basah oleh keringat hanya dalam 5 menit. Clara Dubois, aku menoleh. Seorang pria berdiri sambil membawa papan nama yang ditulis tangan. Rambutnya agak ikal, kulitnya kecoklatan, senyumnya lebar seperti tak ada beban hidup. Dia memakai kemeja kotak-kotak dan ransel kecil di punggungnya. Aku mengangguk. "Iya. Kamu Farid?" "Betul. Selamat datang di Indonesia. Capek ya? Ayo, mobilnya udah nunggu." Aku berjalan di sampingnya, setengah ragu. Farid lebih muda dari yang kubayangkan. Dan terlalu ceria. Aku butuh orang yang profesional, bukan pemandu wisata yang seperti mahasiswa liburan. "Jadi Clara dari Prancis, ya?" katanya saat kami duduk di mobil. "Ini pertama kali ke Asia Tenggara?" Aku mengangguk tanpa minat menjawab lebih jauh. Farid tersenyum lagi. "Siap-siap ya. Jakarta itu kombinasi antara kekacauan dan kehangatan. Macet tapi menyenangkan. Berisik tapi penuh cerita." Aku menoleh keluar jendela. Macet memang. Mobil-mobil padat, motor saling salip, klakson jadi bahasa tersendiri. Tapi, aku melihat anak kecil di pinggir jalan sedang tersenyum sambil menjual air minum. Seorang ibu menggendong bayi sambil tertawa di tengah hiruk-pikuk. Anehnya, aku merasa tersentuh. "Kalau kamu bisa bertahan di sini 3 hari tanpa..." "Marah-marah. Kamu orang kuat," celetuk Farid. Aku nyaris tertawa, tapi ku tahan. "Apa maksudmu? Maksudmu semua orang asing pasti marah-marah di Jakarta?" Bukan marah sih. Tapi, banyak yang shock. Karena ekspektasi mereka tentang negara tropis seringkali salah. Tapi tenang aja, tugas saya bikin kamu betah. Aku memutar mata pura-pura tidak tertarik. Tapi dalam hati aku penasaran. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia terdengar seperti tahu banyak tentang persepsi orang asing? Kami sampai di hotel kecil di daerah Cikini. Bukan hotel bintang 5, tapi bersih dan nyaman. Farid membantuku membawa koper. "Nanti malam kamu istirahat aja ya. Besok pagi kita mulai keliling Jakarta. Aku udah siapin rute yang seru, bukan rute turis biasa." Aku mengangguk datar. Dalam hati, aku ingin cepat menyelesaikan tugas ini. Tulisannya harus beres dalam 2 minggu. Setelah itu, aku kembali ke Paris. Kembali ke hidupku yang tenang, kafe kecil di sudut Rue Saint-Honoré, dan tentu saja, kembali ke skeptisismeku. Tapi malam itu, di balkon kamar hotel, aku melihat Jakarta dari atas. Lampu-lampu gedung, suara, azan sayup-sayup dari kejauhan, tawa anak-anak yang bermain di gang sempit. Kota ini aneh, riuh,
Tapi jujur, tidak menutup-nutupi kekurangannya. Dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang membaca bab pertama dari buku yang belum kutahu akhirnya. Dan di bab pertama itu, ada Farid, orang asing yang terlalu banyak senyum, yang katanya ingin bikin aku betah. Kita lihat saja nanti Farid. Hari kedua di Jakarta, aku dibangunkan oleh suara klakson dan ayam bersahut-sahutan entah dari mana. Di Paris, alarmku adalah nada klasik dari ponsel. Di sini, kombinasi unik antara suara motor, tukang roti keliling, dan ibu-ibu yang bercanda di gang samping hotel. Aku turun ke lobi, dan Farid sudah duduk sambil menyeruput kopi. Dia melambai padaku seperti sudah kenal bertahun-tahun. Pagi, Clara. Sarapan dulu yuk, nanti kita ke kota tua. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa, energi Farid di pagi hari itu terlalu antusias. Tapi diam-diam, aku mulai menikmati keanehan ini. Kami naik ojek online ke arah kota tua. Sepanjang perjalanan, Farid mengoceh tentang sejarah Jakarta, dari zaman Batavia sampai hari ini. Aku mengira dia akan membosankan, tapi ternyata cara bicaranya ringan, seperti mendengar cerita dari teman lama. Kamu tahu nggak, bangunan-bangunan tua di sini dulunya pusat kekuasaan kolonial Belanda. Tapi sekarang dipakai buat ngopi, motret, dan kadang pacaran. Katanya sambil menunjuk gedung tua yang temboknya berlumut. Aku tersenyum tipis. Kamu suka sejarah ya? Suka. Karena dari sejarah kita belajar jadi manusia yang enggak gampang ngejudge, jawabnya. Aku menatap wajahnya. Matanya jernih, jujur. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Apakah benar dia hanya pemandu untuk media lokal? Atau lebih dari itu? Kami mampir ke sebuah museum kecil. Di dalamnya, udara dingin ASI bercampur bau cat tua. Farid menunjukkan foto-foto hitam putih, potret orang Belanda dan pribumi di zaman kolonial. Ada satu foto yang menarik perhatianku. Anak-anak kecil Indonesia duduk berjejer dengan ekspresi bingung dan takut. Sementara seorang wanita bule berdiri di samping mereka, tersenyum kaku. Lihat foto ini, kataku. Kamu bisa lihat ketimpangan yang begitu nyata. Farid mengangguk pelan. Dan sekarang kita ada di zaman di mana orang asing bisa datang dan belajar langsung dari rakyat Indonesia sendiri. Aku merasa seperti sedang diberi tamparan halus. Aku datang ke sini dengan banyak prasangka. Kupikir, negara ini hanya penuh polusi, kemiskinan, dan konflik. Tapi di hari kedua ini, aku sudah tertawa melihat ibu-ibu di warung yang bercanda seperti keluarga, melihat anak-anak bermain layangan di lapangan penuh debu, dan sekarang, mendengar Farid berbicara tentang bangsanya dengan bangga, tanpa menyombongkan. Setelah museum, kami berjalan kaki menyusuri trotoar yang tidak selalu rata. Di pinggir jalan, seorang pria tua memainkan gitar. Suaranya serak, tapi ada kehangatan dalam lagu yang dia nyanyikan. Farid berhenti dan memberi uang kecil, lalu duduk di bangku dekatnya. Aku ikut duduk. Apa yang kamu rasakan, Clara? Tanya Farid tiba-tiba. Aku terdiam. Aku bingung. Kenapa? Karena aku merasa ini semua salah. Aku datang ke sini untuk membuktikan bahwa dunia ini tetap bobrok dimanapun. Tapi sekarang, aku malah merasa damai. Farid tertawa pelan. Mungkin karena kamu melihat dengan hati, bukan hanya lensa kamera atau narasi media. Aku menatapnya. Dalam. Farid bukan sekadar pemandu. Dia seperti guru atau teman yang tahu kapan harus bicara dan kapan cukup diam. Kami berjalan ke kafe kecil bergaya kolonial. Dindingnya putih dengan jendela hijau besar. Farid memesankan teh jahe untukku dan kopi hitam untuk dirinya. Di meja seberang, sepasang turis berfoto sambil tertawa keras. Tapi aku hanya melihat Farid. Kamu selalu seperti ini? Tanyaku tiba-tiba. Seperti, apa? Tenang. Ramah. Terlalu sabar untuk orang Jakarta. Farid tersenyum. Enggak juga. Aku bisa marah kalau lapar. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, aku tertawa tanpa dibuat-buat. Ketika matahari mulai condong ke barat, kami berjalan kembali ke titik penjemputan.
Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, membakar langit seperti kanvas lukisan. Angin berhembus pelan. Aku merasa tidak ingin hari ini selesai. Di mobil, dalam perjalanan kembali ke hotel, Farid memutar lagu lawas dari musisi Indonesia yang belum pernah kudengar. Nadanya sendu, liriknya dalam bahasa Indonesia. Tapi entah kenapa, aku mengerti isinya. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat bau jalanan kota tua, suara gitar pria tua, dan wajah Farid yang menatap segala hal dengan penuh rasa ingin tahu. Jakarta tidak lagi terasa asing. Dan Farid mulai terasa akrab. Aku pikir setelah 2 hari di Jakarta, Farid akan mengajakku keliling kota besar lainnya. Tapi ternyata, dia punya rencana berbeda. Kita ke Jogja, katanya pagi itu sambil menyerahkan tiket kereta ekonomi. Aku terkejut. Kamu bercanda? Farid tertawa. Enggak, ini bagian dari rencana. Biar kamu ngerasain Indonesia yang lain, yang lebih tenang, lebih filosofis. Kenapa naik kereta ekonomi? Tanyaku, sedikit panik melihat tempat duduk tanpa AC. Karena kamu belum benar-benar mengenal Indonesia, kalau belum duduk bareng pedagang tempe, mahasiswa yang bawa gitar, dan ibu-ibu yang jual nasi bungkus di Tupperware. Aku tidak bisa membantah, walau bagian diriku masih menolak kenyataan akan duduk 8 jam di gerbong, ramai. Tapi nyatanya, Farid benar. Di dalam kereta, aku duduk di samping ibu muda yang membawa 2 anak. Anak pertamanya memeluk boneka rusak, sementara yang satu lagi tertidur dengan kepala bersandar di bahuku. Aku sempat ingin menggeser diri, tapi ada sesuatu yang hangat di situ. Entah empati atau rasa damai yang belum pernah aku rasakan di Eropa. Farid duduk di kursi seberang, membaca buku usang berjudul Manusia Indonesia. Sesekali dia melirikku, dan aku membalas dengan senyum tipis. Diam-diam, aku mulai menyukai perjalanan ini. Bukan karena pemandangannya, tapi karena rasa keterhubungan yang tumbuh pelan-pelan. Sesampainya di Jogja, angin terasa berbeda. Lebih lembut. Jalanan lebih kecil, tapi tidak sesak. Aku mencium aroma gudeg, dan suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Farid membawaku ke penginapan kecil di dekat Malioboro. Kita di sini 2 malam, katanya. Besok, aku akan ajak kamu ke tempat yang menurutku paling jujur di seluruh Jawa. Maksudnya, Farid hanya tersenyum. Besok aja kamu lihat. Malam itu, kami berjalan menyusuri Malioboro. Penjual batik, tukang becak, dan seniman jalanan berbaur dalam satu ruang publik yang hidup. Farid membelikanku minuman dingin dari botol kaca. Kami duduk di trotoar, melihat keramaian. Apa kamu selalu seperti ini, Farid? Tanyaku pelan. Seperti apa? Menikmati hal-hal kecil. Dia menatapku sebentar, lalu menunduk sambil tersenyum. Dulu enggak. Dulu aku sibuk ngejar validasi, tapi dunia maya itu capek. Akhirnya aku balik ke sini dan belajar bahwa hidup cukup dengan satu senyuman jujur dari orang asing. Aku mengerutkan kening. Kamu pernah hidup di dunia maya, Farid? Tampak canggung sesaat. Tapi dia cepat mengalihkan, menunjuk pertunjukan angklung kecil di ujung jalan. Dengar itu, nada yang sederhana bisa jadi lagu kalau dimainkan bersama. Aku diam. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang seperti memiliki lapisan lain, seolah dia bukan orang biasa. Tapi aku terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh malam itu. Keesokan harinya kami naik motor ke arah selatan, melewati sawah, perkampungan, dan jalan sempit berliku. Farid tak banyak bicara. Dia hanya sesekali menengok ke belakang memastikan aku masih di jok belakang. Kami berhenti di sebuah pantai sepi bernama Parangtritis. Lautnya luas, ombaknya besar, anginnya seperti berbicara dalam bahasa yang tidak bisa kuterjemahkan. Farid duduk di pasir menatap horizon. Aku ikut duduk di sampingnya. Kamu tahu kenapa aku suka tempat ini? Tanyanya. Kenapa? Karena di sini, orang gak pura-pura. Laut ini bisa marah, bisa tenang, bisa menelan, bisa memberi. Kayak manusia. Aku mengangguk. Angin menyapu rambutku, dan mataku mulai terasa panas.
Aku selalu takut tidak cukup. Baik, Farid, kataku pelan. Di Prancis aku harus terlihat kuat, pintar, sinis kalau perlu. Tapi di sini, aku merasa telanjang. Farid menoleh. Kamu nggak harus jadi siapa-siapa di sini. Jadi Clara aja cukup. Dan saat itu juga, aku tahu aku jatuh bukan karena tempat ini. Tapi karena seseorang yang memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri, tanpa tuntutan, tanpa topeng. Malam itu, kami pulang dalam diam. Tapi ada keheningan yang nyaman di antara kami. Seperti dua jiwa yang saling memahami meski tak banyak berkata-kata. Di penginapan, sebelum masuk ke kamar masing-masing, Farid berkata pelan, besok kita ke desa. Kamu akan bertemu orang-orang yang nggak punya gelar, nggak punya akun Instagram, tapi punya hati yang luas. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku bergetar. Aku datang ke Indonesia untuk mencari celah. Tapi aku justru menemukan tempat yang mengisi kekosongan dalam diriku. Dan Farid, dia seperti kompas yang mengarahkanku tanpa pernah memaksa. Pagi-pagi sekali, langit Jogja masih abu-abu lembut ketika Farid mengetuk pintu kamarku. Mataku masih setengah terbuka, tapi dia sudah berdiri di depan dengan jaket jeans dan tas kecil di punggung. Kita ke desa. Siap? Aku mengangguk sambil mengusap wajah. Entah kenapa, sejak beberapa hari ini, aku mulai menyukai pagi. Hal yang sangat jarang terjadi di Paris. Kami naik motor kecil, melaju ke arah barat daya. Semakin jauh dari kota, jalanan makin sempit, tapi pemandangan di kanan, kiriku seperti lukisan yang hidup. Sawah hijau menghampar, petani berjalan membawa cangkul, anak-anak sekolah melambaikan tangan sambil tertawa saat kami lewat. Namanya Desa Girimulyo, kata Farid. Di sini, sinyal susah, tapi hatimu bakal nyambung ke banyak hal. Aku tertawa. Kecil, kamu selalu bisa berkata-kata seperti puisi. Enggak juga, katanya santai. Kadang aku cuma pengin kamu bisa merasakan apa yang aku lihat. Sesampainya di desa, kami disambut oleh seorang lelaki tua bernama Pak Darmo. Kulitnya legam, matanya jernih, dan senyumnya hangat seperti matahari pagi. Dia langsung menggandeng tanganku, seolah aku adalah cucunya yang baru pulang dari perantauan. Selamat datang, Mbak Clara. Rumah kami sederhana, tapi semoga hatinya cukup luas, katanya dalam bahasa Indonesia, yang kemudian diterjemahkan Farid dengan lembut. Rumahnya terbuat dari kayu, dengan halaman dipenuhi tanaman dan seekor ayam jago yang terus mengikutiku kemana-mana. Di dalam, istrinya, Bu Sari, menyiapkan teh jahe dan pisang goreng hangat. Aku merasa seperti anak kecil yang diajak menginap di rumah nenek. Hari itu, Farid mengajakku berkeliling desa. Kami berjalan kaki, menyusuri jalan tanah yang becek setelah hujan malam. Farid menunjuk ke satu persatu bangunan kecil, sekolah dasar, mushola, dan pos ronda yang juga difungsikan sebagai tempat nonton bareng sepak bola. Kamu tahu, katanya sambil melangkah pelan, orang-orang di sini nggak tahu kamu jurnalis dari Eropa. Dan mereka nggak peduli. Aku menatapnya. Bagus. Aku juga pengen jadi seseorang yang biasa. Kami mampir ke sawah tempat beberapa ibu sedang menanam padi. Mereka tertawa, menyanyi, dan sesekali menggoda Farid seperti anak sendiri. Mbak Clara, ini pacarnya Farid? Ya? Salah satu ibu bertanya sambil tertawa riang. Aku terkejut, tapi Farid hanya menjawab santai. Masih calon, Bu. Mereka tertawa semakin keras. Dan aku tersenyum, walau pipiku memanas. Di sore hari, kami duduk di pinggir sungai kecil. Airnya jernih, suara alirannya lembut seperti nyanyian. Farid membuka sepatu, mencelupkan kakinya, lalu menatapku. Kamu, tahu kenapa aku ngajak kamu ke sini? Aku menggeleng. Karena aku pengen kamu lihat sendiri, bahwa kebaikan itu bukan soal wacana besar atau konferensi pers. Tapi soal hal-hal kecil, kayak membagi gorengan terakhir, nyariin sandal yang hilang, atau nemenin orang asing duduk di pinggir sawah. Aku menghela napas pelan. Mataku menatap jauh ke arah bukit hijau yang perlahan diselimuti kabut sore. Indonesia yang ini nggak pernah aku lihat di berita, Farid. Farid tersenyum.
karena kebaikan gak suka dipamerin. Diam-diam, hatiku mulai tergores pelan. Bukan karena sedih, tapi karena merasa selama ini aku menutup mata pada dunia yang begitu luas dan penuh warna. Malam itu, kami makan malam bersama Pak Darmo dan istrinya. Lampu remang-remang dari bohlam tua menggantung di langit-langit. Kami makan dengan tangan, duduk di lantai tikar, dan tertawa bersama seperti keluarga. Sebelum tidur, Bu Sari memberiku selimut tipis dan berkata, "Besok pagi, kamu bangun, dengar suara ayam, terus lihat kabut. Itulah doa dari langit buat orang yang sedang bingung." Aku hanya tersenyum. Tapi malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di beranda kecil, menatap bintang yang tak pernah kulihat seterang ini di Paris. Farid datang menyusul, membawa 2 gelas teh panas. "Kamu nggak tidur?" tanyanya. "Aku nggak mau melewatkan malam seindah ini." Farid menatap langit. "Kadang, kita harus pergi jauh dari rumah, supaya bisa tahu apa arti pulang." Aku menatapnya. "Dan kamu? Kamu sedang mencari rumah atau sedang bersembunyi darinya?" Farid terdiam. Senyumnya menghilang sesaat. "Mungkin keduanya." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi dia bangkit dan pamit tidur. Dan aku hanya bisa duduk sendirian, dengan banyak pertanyaan tentang siapa Farid sebenarnya. Semakin dekat dengannya, semakin aku merasa dia bukan orang biasa. Hari ketiga di desa, suasananya tetap sama. Sederhana, hangat, dan menenangkan. Tapi hatiku mulai tidak tenang. Bukan karena desa, tapi karena Farid. Semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa dia bukan hanya pemuda biasa yang suka jalan-jalan dan senang berbagi budaya. Kata-katanya, caranya membaca situasi, bahkan cara dia mendengarkan orang, seperti seseorang yang sudah terbiasa tampil, terbiasa memengaruhi. Pagi itu, kami pergi ke bukit kecil di pinggir desa. Dari atas sana, kami bisa melihat sawah, sungai, dan kabut yang menggulung perlahan seperti selimut tebal. Aku membawa kamera, ingin mengambil beberapa gambar untuk artikel yang belum tentu kutulis. Tapi lebih dari itu, aku ingin merekam apa yang kurasakan. "Kenapa kamu selalu tahu tempat yang tepat untuk dikunjungi?" tanyaku sambil mengarahkan lensa. Farid tersenyum. "Mungkin karena aku dulu sering nyari pelarian, jadi tahu mana tempat yang bisa nenangin hati." "Pelarian dari apa?" Dia diam, memandang ke horizon seperti mencari kata. Dari tekanan, dari tuntutan, dari diri sendiri. Jawaban itu seharusnya membuatku simpati. Tapi entah kenapa, hari itu aku merasa lain, seperti ada kabut juga di dalam dadaku. Kabut kecurigaan. Setelah sarapan, aku meminjam ponsel Farid dengan alasan mengecek lokasi. Tapi saat membuka browser, aku menemukan riwayat pencarian yang aneh. Clara Dubois, French journalist, media coverage Clara in Berlin, dan beberapa nama lain yang asing. Jantungku berdegup lebih cepat. Farid mencari tahu tentangku. Seberapa banyak dia tahu? Dan kenapa dia tidak pernah bilang kalau dia sudah tahu? Aku kunci ponsel itu cepat-cepat, berusaha tetap tenang. Tapi hari itu, senyumku bukan senyum yang tulus. Aku tertawa. Tapi dalam pikiranku, aku mengingat kembali semua hal. Kata-katanya, tempat-tempat yang dia pilih. Cara dia selalu muncul di waktu yang tepat. Semua terasa seperti skenario. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Aku membuka laptop, mencoba mencari sesuatu tentang Farid. Aku ketikkan, Farid Indonesia Influencer, dan di sanalah wajah itu muncul. Nama aslinya Farid Rahmadana. Jumlah pengikut, lebih dari 2 juta. Fokus konten, budaya Indonesia, sosial, traveling, dan opini tentang bangsa. Salah satu video populernya, Why Westerners Misunderstand Indonesia, My Journey. Video itu diambil sekitar 2 bulan lalu, dan di akhir videonya, dia berkata, "Minggu depan aku akan bertemu seseorang yang sangat aku kagumi, meskipun dia belum mengenalku. Doakan, semoga dia melihat Indonesia bukan dari layar, tapi dari hati."
Napas terasa berhenti. Itu aku, bukan? Farid sudah tahu siapa aku bahkan sebelum kami bertemu. Keesokan paginya, aku tak bisa berpura-pura lagi. Kami duduk di balai bambu, depan rumah Pak Darmo, seperti biasa. Tapi kali ini aku memandangnya lurus dan berkata, "Siapa kamu, Farid?" Dia terlihat bingung, tapi aku tak memberinya waktu. Aku tahu kamu bukan cuma orang biasa. Aku lihat sendiri, kamu influencer, orang penting di media sosial. Kamu tahu tentang aku bahkan sebelum kita bertemu, kan? Farid menunduk. Perlahan, dia menghela napas. Iya, aku tahu kamu sejak sebelum kamu datang ke Indonesia. Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu sembunyiin? Dia menatapku, dan di mata itu, aku melihat penyesalan. Aku nggak bohong, Clara. Aku cuma pengen kamu melihat Indonesia, tanpa lensa kamera, tanpa prasangka. Aku tahu artikelmu yang viral itu, tentang pengalaman burukmu di Berlin, waktu liputan komunitas diaspora Indonesia. Aku tahu kamu kecewa, bahkan marah. Tapi aku juga tahu, kamu adil. Kamu nggak akan tutup mata kalau melihat sesuatu yang baik. Aku berdiri. Emosiku campur aduk. Jadi semua ini, perjalanan, tempat-tempat itu, bahkan desa ini, semuanya setting untuk kontenmu? Farid ikut berdiri. Enggak, Clara. Aku nggak bikin konten dari kamu. Aku sengaja nggak rekam apapun. Aku cuma pengen kamu lihat sisi lain Indonesia dan mungkin aku terlalu bodoh karena akhirnya malah jatuh cinta. Aku terpaku. Farid menatapku penuh luka. Aku jatuh cinta sama kamu, Clara. Bukan karena kamu jurnalis, tapi karena kamu mau belajar, mau merasa, mau nangis di depan orang asing. Aku ingin marah, tapi kata-katanya membuat dadaku panas. Bukan karena benci, tapi karena kecewa. Karena aku tahu dia tulus, tapi tetap saja aku dibohongi. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Dia mengangguk pelan. Ambil waktu sebanyak yang kamu perlu. Aku berjalan kembali ke kamar, menutup pintu pelan. Tapi air mataku tidak pelan. Mereka jatuh seperti hujan sore hari di desa. Deras, tapi tenang. Untuk pertama kalinya aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya kumiliki. Hari-hari setelah pengakuan Farid terasa sepi. Aku masih tinggal di desa, tapi kami hampir tak bicara lagi. Farid tetap sopan, tetap ramah, tapi menjaga jarak. Dan aku lebih banyak mengurung diri di kamar, membaca catatan yang kubuat, menulis ulang bagian-bagian yang dulu kupikir netral, tapi kini terasa penuh bias. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Apakah aku benar-benar marah karena dia menyembunyikan identitasnya? Atau karena aku sudah jatuh terlalu dalam padanya? Malam ketiga setelah kejadian itu, aku duduk sendirian di pinggir sungai. Suaranya tetap sama, lembut dan menenangkan, tapi pikiranku berisik. Aku menyalakan laptop, membuka folder video Farid. Ada salah satu rekaman lamanya yang belum pernah kulihat. Judulnya, "Kalau kamu dengar ini, semoga kamu belum menyerah." Aku klik, wajah Farid muncul jauh sebelum kami bertemu. Dia duduk di sebuah kamar sederhana, mungkin hotel kecil di Jakarta. Kadang, kita harus menempuh perjalanan panjang bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk bertanya dengan cara yang berbeda. Aku nonton banyak konten Clara Dubois, dan aku tahu dia keras kepala, idealis, dan agak sinis. Tapi aku juga lihat sesuatu yang beda. Dia peduli, dia kecewa, dan orang yang kecewa cuma bisa begitu kalau dia pernah benar-benar berharap. Aku tak sadar air mataku mulai turun. Farid melanjutkan, "Kalau suatu hari kamu nonton ini, Clara, aku minta maaf. Karena aku nggak tahu cara lain buat kamu lihat Indonesia selain kamu mengalami langsung. Aku harap kamu bisa bedakan, mana manipulasi, mana cinta. Kadang, bentuk cinta paling jujur justru bukan dengan berkata jujur dari awal, tapi dengan membuat orang melihat dunia tanpa prasangka dulu." Layar gelap. Aku menutup laptop perlahan, lalu menangis diam-diam. Esok paginya, aku memutuskan pulang ke Jogja. Bukan karena aku marah, tapi karena aku butuh ruang untuk berpikir.
Farid tidak mencegahku. Dia hanya mengantar hingga jalan desa. Sebelum aku naik mobil sewaan, dia berkata, "Pelan, kamu tetap bisa tulis semuanya. Aku nggak akan ganggu." Aku menatapnya. Itu masalahnya Farid. Aku bisa menulis, tapi kali ini aku takut tulisanku lebih banyak rasa daripada data. Farid tersenyum tipis. Berarti kamu sudah mulai menulis pakai hati. Kami berjabat tangan, tapi jari-jarinya menggenggamku sedikit lebih lama dari seharusnya, seperti tak ingin melepaskan. Di penginapan Jogja, aku menulis sepanjang malam. Bukan laporan, bukan artikel, tapi surat untuk diriku sendiri. Untuk mencoba memahami apa yang terjadi sebenarnya. Clara, kamu datang ke negara ini dengan marah, kecewa, dan merasa benar. Tapi kamu bertemu orang-orang yang tak tahu siapa kamu, yang menyambutmu bukan karena profesimu, tapi karena kamu manusia. Dan sekarang, kamu dihadapkan pada pilihan, tetap menjaga jarak dan netralitas jurnalistik, atau mengakui bahwa kamu telah membuka hatimu tanpa sengaja. Aku berhenti sejenak, lalu menulis lagi. Farid bukan hanya seseorang yang menunjukkan jalan. Dia adalah cermin, yang memperlihatkan betapa kamu selama ini takut berharap, takut mempercayai, takut jatuh cinta pada sesuatu yang tak bisa kamu kendalikan. Tapi cinta, Clara, bukan tentang kontrol. 3 hari kemudian, aku membuka laptop dan mulai menulis artikel baru. Bukan tentang Indonesia secara umum, tapi tentang satu orang Indonesia yang membuatku melihat dunia dari jendela yang berbeda. Tulisanku kali ini dimulai dengan kalimat, "Aku datang ke Indonesia untuk membuktikan bahwa prasangkaku benar. Tapi aku pulang dengan malu, karena ternyata hatiku sendiri yang buta." Namun sebelum artikel itu rampung, aku membuka Instagram Farid. Untuk pertama kalinya sejak desa, aku melihat postingan barunya. Foto sederhana, sebuah topi caping tergantung di dinding rumah desa. Captionnya, "Kadang, yang kita sembunyikan bukan karena ingin menipu, tapi karena takut kehilangan kesempatan dikenali tanpa label. Untukmu yang sedang berpikir, aku sabar menunggu." Dan di kolom komentar, ratusan orang mendukungnya. Sebagian bertanya, "Siapa perempuan yang kamu maksud?" Aku tahu jawabannya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi menjadi bagian dari cerita itu. Tapi satu hal belum selesai. Aku harus bertemu dia, bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai Clara yang ingin tahu, apakah cinta bisa tetap ada meski dimulai dari sebuah kebohongan kecil? 1 minggu berlalu sejak aku kembali dari desa. Jogja tetap indah, mataharinya hangat, anginnya lembut, dan jalanannya ramai dengan tawa anak muda. Tapi hatiku kosong. Bahkan Malioboro yang biasanya menenangkan, hanya jadi deretan lampu yang tak bisa menyinari pikiranku. Aku sudah menulis artikel panjang. Bukan yang dulu kupikir akan kubuat, tapi lebih jujur, lebih personal. Judulnya, Belajar Mencintai Indonesia, Kisah Seorang Jurnalis yang Dikalahkan oleh Kebaikan. Tulisanku viral, banyak yang tersentuh, tapi aku tidak merasa menang. Karena di antara semua orang yang membaca dan membagikan, satu orang belum memberi kabar apapun, Farid. Bukan karena dia tidak tahu, tapi mungkin dia sedang memberiku ruang, atau mungkin dia sedang mencoba melupakan, dan itulah yang paling kutakutkan. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil dekat Taman Sari. Tempat itu pernah kusebut ke Farid, waktu kami masih berbagi cerita. Katanya dia belum pernah ke sana, dan ingin sekali mencoba es kopi gula aren yang katanya terkenal. Entah kenapa, hari itu aku duduk di sana, menunggu. Mungkin untuk mengulang masa lalu, atau sekadar menipu hatiku agar merasa dekat dengannya. Dan tiba-tiba, pintu kayu itu terbuka. Farid masuk. Dia tampak sedikit berbeda. Lebih kurus, matanya agak sembab, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang tidak dibuat-buat. Aku berdiri. Dia juga. Tapi kami tidak langsung bicara. Hanya saling memandang. Seperti, ya, 2 orang yang tahu harus bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana.
Akhirnya aku berkata pelan, "Kamu baca tulisanku?" Dia mengangguk. "Baca. Berkali-kali." Dan aku nangis. Hatiku mencelos. "Kamu kenapa nggak komentar? Atau kirim pesan?" Tanyaku. "Aku takut." Jawabnya jujur. "Takut kamu nulis itu untuk menutup cerita kita, bukan membuka yang baru." Aku menghela napas panjang. "Aku juga takut. Tapi lebih takut lagi kalau aku nggak ngomong sekarang." Aku mengeluarkan secarik kertas dari tas. Surat yang kutulis semalam. Bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai Clara yang rindu. Aku memberikannya ke Farid. Dia membuka dan membaca pelan. Isinya, "Farid, kalau suatu saat kamu baca ini di hadapanku, berarti aku cukup berani untuk mengaku bahwa kamu membuatku marah, kecewa, dan bingung. Tapi juga, kamu membuatku merasa hidup. Kamu membuatku tertawa dengan alasan yang jujur, bukan basa-basi. Dan ya, aku sempat merasa kamu menipuku. Tapi sekarang aku sadar, aku lebih takut kehilanganmu daripada takut disalahkan sebagai jurnalis yang tak profesional. Aku ingin mengenalmu, bukan sebagai penulis cerita tentang Indonesia, tapi sebagai perempuan biasa yang jatuh cinta, bukan pada negara ini saja, tapi pada seseorang yang membuatnya terasa seperti rumah." Farid menutup surat itu perlahan. "Kamu masih mau kenal aku, meski aku sempat sembunyiin siapa aku." Aku tersenyum kecil. "Kamu cuma sembunyiin label, tapi semua yang kamu tunjukkan ke aku, itu nyata. Dan itu cukup." Dia menggenggam tanganku di atas meja. Untuk pertama kalinya, tanpa beban, tanpa pertanyaan besar. "Kamu yakin? Karena mulai sekarang, semua mata akan melihat kita. Dan mungkin akan menilai kita." Aku menatapnya. "Mantap. Biarkan mereka menilai. Karena aku sudah berhenti menilai dan mulai memahami." Farid tertawa kecil, lega. "Aku juga ingin kita mulai dari awal, tapi tanpa kebohongan. Aku mau kamu tahu semua tentang aku, termasuk sisi burukku." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Kita cerita bareng, kita tanggung bareng. Kalau kamu siap, aku juga siap." Malam itu, kami duduk berdua di pinggir jalan, menikmati kopi yang hampir dingin. Tapi rasanya hangat, seperti hati kami yang akhirnya menemukan rumah. Sebelum kami berpisah malam itu, Farid berkata, "Aku nggak pengen kamu berhenti jadi jurnalis. Tapi kalau suatu hari kamu nulis tentang kita, jangan buat aku jadi pahlawan." Aku tersenyum sambil menatap matanya. "Aku nggak perlu buat kamu jadi pahlawan. Kamu cukup jadi dirimu. Itu sudah cukup menyelamatkanku." Farid tersenyum. "Dan kamu sudah menyelamatkan cintaku pada Indonesia. Kami saling pandang lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami tidak ragu lagi untuk saling mencinta. Setahun sudah berlalu sejak aku pertama kali menjejakkan kaki di Indonesia dengan segudang prasangka dan luka dari masa lalu. Kini, aku kembali ke tempat pertama aku bertemu Farid, sebuah stasiun kecil yang sederhana. Tapi kali ini bukan untuk mencari cerita, melainkan untuk memulai hidup yang baru." Farid berdiri di ujung peron, dengan senyum yang belum pernah berubah. Ia menggenggam bunga kertas yang pernah kutunjukkan padanya, satu-satunya bunga yang bertahan dalam segala cuaca. "Masih ingat bunga ini?" tanyanya sambil menyerahkannya padaku. Aku tersenyum, menerima bunga itu pelan. "Bunga paling jujur. Nggak cantik-cantik amat, tapi dia bertahan. Sama kayak kita." Farid tertawa. "Dan sekarang kita mulai cerita baru." Kami memang tak langsung bersama setelah pertemuan di Jogja. Butuh waktu, diskusi panjang, dan keberanian untuk membuka diri sepenuhnya. Aku kembali ke Paris selama beberapa bulan, menata pikiranku, berdamai dengan profesiku. Dan di saat yang sama, Farid juga mulai perlahan mengungkap identitasnya ke publik, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Artikelku menjadi seri dokumenter pendek yang diputar di beberapa negara, bukan hanya tentang keindahan Indonesia, tapi tentang prosesku berdamai dengan rasa takut, prasangka, dan cinta. Dan kini, aku kembali, bukan sebagai jurnalis asing, tapi sebagai Clara,
perempuan yang jatuh cinta pada tanah yang dulu ia curigai. Kami pindah ke Yogyakarta. Farid tetap membuat konten, tapi kini lebih fokus pada cerita orang-orang kecil yang jarang terdengar. Aku kadang ikut menjadi narator, bukan karena aku terkenal, tapi karena aku tahu cara melihat dari dua sisi. Di satu episode, kami mewawancarai seorang ibu tua penjual gudeg. Ia berkata, "Kalau cinta itu ibarat masakan, ya harus ada rasa asin, manis, bahkan kadang pahit, baru sedap." Dan kami hanya bisa saling melirik sambil tertawa. Karena, ya, kisah kami memang begitu. Suatu malam, di beranda rumah kecil kami di pinggir kota, aku menatap bintang yang bersinar malu-malu di balik awan. "Apa kamu nyesel, Farid?" tanyaku tiba-tiba. "Nyelesain apa?" Dia menatapku, membantu aku melihat Indonesia, meski caranya penuh risiko. Farid menghela napas pelan. "Dulu aku bantu kamu karena aku kasihan. Tapi lama-lama aku sadar, aku butuh kamu. Karena lewat matamu, aku lihat Indonesia bukan cuma indah, tapi juga belum selesai. Dan kita mungkin bagian dari yang harus menyelesaikannya." Aku diam sejenak, lalu berkata, "Aku pun begitu. Aku dulu ingin membongkar topeng negara ini. Tapi ternyata, topengku sendiri yang harus aku lepas dulu." Farid menggenggam tanganku. "Sekarang kita nulis bareng ya, tapi bukan buat dunia, buat kita." Aku menatapnya, mengangguk. Cerita ini tidak berakhir dengan pernikahan mewah atau pelukan dramatis. Tapi kami bahagia, dengan cara kami sendiri. Setiap pagi, aku menulis di halaman rumah, ditemani suara ayam dan tawa anak tetangga. Farid sibuk, mengedit video, kadang memintaku mengisi narasi, kadang hanya memelukku diam-diam dari belakang. Indonesia yang dulu terasa asing, kini jadi rumah. Dan Farid, yang awalnya hanya seorang pria yang kutemui di jalan, kini jadi alasan kenapa aku tak ingin pergi lagi. Jika suatu hari kamu membaca kisah ini, anggaplah ini bukan dongeng, tapi pengakuan bahwa cinta bisa ditemukan di tempat tak terduga. Bahwa jurnalisme bukan hanya tentang fakta, tapi juga tentang hati. Dan bahwa kadang, untuk benar-benar mengenal suatu negeri, kita harus rela membuka diri, bahkan saat itu berarti kehilangan kendali. Aku, Clara Dubois, tak lagi hanya wartawan dari Prancis. Aku adalah perempuan yang jatuh cinta pada lelaki, pada negeri, dan pada hidup yang tak pernah bisa ditebak. Dan itu kisah terbaik yang pernah kutulis.